Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep usaha kami, yaitu es krim nanas topping. Kelompok 1 terdiri dari Melania Anggraini, Safira Putri, Febriani, Ananda Oktaviana, dan Talita. Produk yang akan kelompok kami buat merupakan produk es krim nanas dengan topping. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan cara membekukan dan mencampur bahan baku secara bersama-sama. Bahan yang digunakan adalah kombinasi susu dengan bahan tambahan seperti gula, bahan perasa dan warna, serta bahan pengemulsi. Produk es krim nanas merupakan es krim dengan penambahan buah nanas sebagai bahan tambahan dan perasa yang dikenal memiliki kandungan vitamin C yang melimpah, sekaligus sebagai produk andalan daerah dari sekitar Kediri. Es krim nanas ini juga dilengkapi dengan pilihan topping yang beragam seperti Oreo, biskuit, coklat, nanas kering, dan lainnya. Selanjutnya merupakan penjelasan dari bisnis model kanvas usaha es krim nanas topping. Tujuan pembuatan BMC salah satunya yaitu membantu perusahaan untuk merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin-poin penting dalam bisnis seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, kemudian pendapatan hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan menggunakan bisnis model kanvas, berarti dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis secara tidak langsung. Dikarenakan bisnis model kanvas akan menjadi panduan perusahaan untuk menjalani eksekusi bisnis berdasarkan poin yang telah dirancang sebelumnya. Dengan demikian, perusahaan pun dapat mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 poin, yaitu customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key activities, key research, key partners, dan cost structure. Berikut merupakan bisnis model kanvas dari es krim nanas topping. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai customer segments. Untuk produk es krim nanas dengan topping yang kami buat, kami menargetkan customer dari semua kalangan yang meliputi anak-anak, remaja, dewasa, sekaligus semua kalangan penikmat es krim. Lalu, terdapat beberapa value propositions dari produk es krim nanas dengan topping yang kami buat. Di antaranya adalah es krim nanas dilengkapi dengan topping yang beragam, es krim nanas topping dikemas dengan kemasan cup yang menarik, lalu produk kami tersedia di berbagai toko swalayan serta menerima pesanan SAR. Dan yang terakhir, es krim nanas topping kaya akan vitamin C. Pada usaha es krim nanas topping terdapat 2 channel yang digunakan, yaitu secara offline dan secara online. Secara offline, penjualan dilakukan melalui outlet-outlet es krim nanas topping, dan penjualan melalui penitipan produk di swalayan-swalayan terdekat. Kemudian secara online dilakukan melalui media e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lainnya. Selanjutnya, customer relationship dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas produk, melakukan pengembangan produk, diskon setiap bulan pada tanggal kembar seperti 88 dan Hari Besar Nasional, serta mengadakan giveaway. Informasi ini akan disampaikan di media sosial baik Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kami juga memfasilitasi kotak saran pelanggan dan memperhatikan feedback dari pelanggan. Juga memfasilitasi customer service untuk layanan pengaduan apabila ada kerusakan dan return produk. Kami juga memberikan poin royalti setiap pelanggan melakukan transaksi, yang nantinya poin tersebut dapat ditukarkan baik berupa produk eksklusif dari kami, diskon, gift card, dan sebagainya. Revenue stream pada usaha es krim nanas topping berasal dari 2 kegiatan, yaitu yang pertama, penjualan es krim nanas topping secara offline dan online,
yang direncanakan dapat terjual sebanyak 1.500 cup per bulan dengan harga 10.000 per cup, sehingga total penjualan secara offline dan online sekitar 15 juta. Kemudian yang kedua yaitu kunjungan wisatawan ke pabrik pembuatan es krim topping yang dijadwalkan hanya 2 kali dalam 1 bulan, sehingga pendapatan sekitar 1 juta. Total pendapatan usaha es krim nanas topping yaitu 16 juta. Oke, activities itu ada pembelian alat dan bahan, kemudian pembuatan es krim, pembuatan topping all varian, desain kemasan, produk, kemudian pengemasan dan pemasaran. Oke, research diantaranya yaitu buah nanas didapatkan dari petani lokal sekitar daerah Kediri. Kemudian bahan pendukung untuk pembuatan es krim dan topping all varian didapatkan di market terdekat. Kemudian peralatan pembuatan es krim, peralatan pembuatan topping all varian, peralatan desain kemasan produk, dan akun media sosial yang digunakan sebagai saluran pemasaran. Oke, partners. Dalam proses produksi, kami tentu memiliki media partner untuk menunjang produktivitas kami. Untuk partner yang pertama ada pemasok bahan baku, termasuk penjual susu sapi, petani nanas, toko, dan swalayan. Selanjutnya ada teknisi mesin, lalu selebgram untuk menunjang kegiatan promosi kami. Cost structure. Dalam produksi produk kami telah menyusun biaya-biaya dalam proses produksi. Biaya-biaya tersebut yakni terdiri dari yang pertama ada biaya produksi es krim, yang kedua biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas produksi, yang ketiga biaya SDM atau tenaga kerja, yang keempat biaya pemasaran digital. Setelah penjelasan bisnis model Canvas, yuk kita kenal lebih dekat dengan usaha es krim nanas topping. Manajemen tim usaha es krim nanas topping dengan direktur usaha yaitu Melanie Anggraini, di bidang keuangan Safira Putri, di bidang pemasaran Talita, di bidang produksi Ananda Oktaviana, dan di bidang distribusi Febriani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keamanan pangan dari produk es krim nanas topping yang kami buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Lalu, apa saja kriteria pangan yang aman? Yang pertama tentu saja terdaftar di Badan POM Indonesia. Lalu yang kedua, mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Dan yang terakhir, diproduksi oleh perusahaan yang selalu menjaga kehigienisan, kualitas, dan mutu produk. Sebagai informasi tambahan, di layar telah tertera mutu es krim berdasarkan SNI dengan berbagai kriteria sekaligus persyaratan minimum kandungannya. Di antaranya ada lemak dengan persyaratan minimum 5%, gula 8%, protein 2,7%, jumlah padatan 3,% dengan keadaan penampakan, rasa, dan bau yang normal. Untuk produk yang kami buat, produk es krim nanas topping, tentu saja dibuat dengan memperhatikan kehigienisan, kualitas, dan mutu produk yang sesuai dengan SNI tersebut. Selain itu, sebelum dipasarkan, produk kami akan didaftarkan pada BPOM serta MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal dan meyakinkan konsumen terkait keamanan produk es krim nanas topping kami. Lalu selanjutnya, pembahasan terkait kemasan produk. Pengemasan produk bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan juga menjaga kualitas dari bahan yang dikemas. Produk kami, es krim nanas topping, dikemas dengan kemasan berbentuk cup yang dibuat dengan bahan plastik. Konsep desain yang dipilih bertujuan untuk menekankan pada fungsionalitas kemasan, di mana bagian tutup kemasan dibuat cembung yang juga berfungsi untuk menaruh topping untuk es krim.
Pemisahan topping bertujuan agar keadaan dari topping tetap renyah saat produk es krim nanas disajikan. Pada bagian tengah cup es krim dibuat transparan untuk menunjukkan keadaan dan penampakan dari es krim nanas, yang diharapkan dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli. Selain itu, pada bagian atas tutup juga disediakan tempat untuk menaruh sendok yang akan memudahkan konsumen saat mengonsumsi produk. Value chain merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapannya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Pada produk es krim nanas topping dapat dilihat value chain terdapat pada nilai buah-buah nanas yang menjadi tinggi yang disebabkan oleh beberapa kegiatan yang merubah buah nanas tersebut menjadi sebuah es krim nanas dengan aneka topping di atasnya. Buah nanas pada umumnya hanya dihargai 2.000 hingga 3.000 per buahnya. Dengan pengolahan menjadi es krim nanas, harga jualnya mencapai 10.000 per cup. Sedangkan satu buah nanas bisa dijadikan 2 hingga 3 cup es krim nanas dengan aneka topping. Dengan begitu, nilai jual buah nanas akan meningkat sesuai dengan perlakuan terhadap buah nanas tersebut. Permodalan. Modal merupakan kumpulan uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Asal modal dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pribadi dan kredit. Modal pribadi merupakan modal yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri. Kemudian, modal kredit merupakan modal pinjaman yang berasal dari bank atau koperasi dan lainnya. Untuk modal usaha es krim nanas topping merupakan modal pribadi, yaitu patungan yang berasal dari para pendiri usaha. Modal usaha es krim nanas topping terdiri dari beberapa biaya, yaitu biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, kemudian biaya pemeliharaan peralatan dan fasilitas produksi, biaya sumber daya atau tenaga kerja, dan biaya pemasaran digital. Sehingga total modal usaha es krim nanas yang diperlukan yaitu sekitar 10 juta. Arus keuangan itu terdiri dari modal sebesar 10 juta, kemudian pendapatan kotor sebesar 16 juta, dan laba bersih sebesar 6 juta. Kemudian pemasaran. Pemasaran itu diantaranya yaitu pengenalan produk dilakukan dengan memasang iklan, publisitas, dan promosi. Dan pemasaran itu dilakukan dengan dua channel yaitu offline dan online. Jika di dalam offline itu terdiri dari di dalam outlet dan di swalayan. Kemudian pada saluran online itu terdiri dari e-commerce yaitu di Shopee dan Tokopedia atau lain-lain. Kemudian di sosial media seperti WA, IG, dan lain-lain. Untuk bagian selanjutnya adalah kemitraan dalam bisnis. Dengan mengusungkan program kemitraan ini, diharapkan jangkauan pasar kami bisa meluas. Untuk yang pertama ada open jasa reseller. Kami membuka kemitraan jasa reseller dimanapun mitra berada dengan ketentuan order minimal 50 paks. Untuk yang kedua adalah event atau acara. Kami menyediakan harga khusus untuk keperluan event. Untuk selanjutnya ada catering. Kami juga menerima kerjasama dengan pengelola catering dalam menyediakan menu tambahan es krim. Dan selanjutnya ada agen. Bisnis kami mempunyai program pemberdayaan ekonomi rumah tangga, yaitu dengan adanya sistem agen rumahan. Oleh karena itu, mitra tidak perlu memikirkan besar modal yang harus dimiliki untuk memulai bisnis. Selanjutnya adalah potensi dan inovasi produk di e-commerce. Yang pertama, menanamkan aset data. Jejak konsumen saat membeli produk kami secara otomatis akan tersimpan. Jadi kami dapat mendata konsumen produk. Untuk selanjutnya, informasi tentang produk yang sempurna melalui feedback konsumen. Konsumen secara gamblang dapat mengetahui kualitas, rupa, serta cita rasa produk melalui review produk yang telah tertera di platform e-commerce. Selanjutnya, meningkatkan eksistensi produk. Karena jangkauan e-commerce yang luas, kami berharap produk kami dapat dikenal dengan kualitas dan cita rasa yang terjaga. Selanjutnya, memahami konsumen digital. Melalui review produk dari platform e-commerce, kami berharap dapat mengatasi permasalahan yang terjadi saat pemasaran produk.
Sekian rencana bisnis dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.